Perkenalkan, nama saya Dini Rahayu dengan NIM 2330108018. Saya akan membahas materi mengenai konseling krisis dan konseling pasca bencana atau disaster counseling. Poin yang pertama yaitu perbedaan konseling krisis dan konseling pasca bencana. Konseling krisis adalah suatu keadaan disorganisasi di mana klien menghadapi frustasi dalam upaya mencapai tujuan penting hidupnya atau mengalami gangguan dalam perjalanan hidup, dan hal itu ditanggapi dengan stres. Suatu krisis dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor. Krisis juga merupakan masalah yang terlalu besar seperti kematian pada seseorang. Konseling krisis merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang mengalami tekanan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan konseli untuk berpikir, merencanakan, dan mengatasi masalah secara efektif. Konseling krisis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu yang mengalami krisis sehingga memiliki pemahaman positif terhadap masalah dan memiliki kemampuan mengatasinya. Konseling krisis berbeda dari konseling sekolah biasa dan memiliki tujuan tertentu, yaitu adanya penekanan khusus pada strategi yang diperlukan dalam konseling krisis. Hal ini berguna untuk membantu seseorang yang berada dalam situasi krisis. Poin yang kedua yaitu konseling pasca bencana atau disaster. Bencana adalah peristiwa alami atau buatan yang terjadi serta menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan infrastruktur, serta terjadinya trauma dan gangguan psikologis lainnya. Sedangkan konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkan agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dijelaskan bahwa disaster counseling atau konseling pasca bencana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu korban bencana alam dan membantu menghilangkan trauma psikologis yang dihadapi oleh korban bencana agar mereka mampu menyesuaikan kembali kehidupannya seperti sedia kala. Konseling pasca bencana ini merupakan proses pemulihan psikologis individu korban bencana setelah terjadinya bencana di suatu daerah. Poin yang kedua yaitu fase-fase respon bencana dan intervensi konseling. Yang pertama yaitu fase prabencana, di mana fokus utamanya adalah pencegahan dan kesiagaan. Intervensi konseling pada tahap ini diarahkan pada edukasi psikologis untuk meningkatkan kesiapan mental individu dan komunitas, seperti membantu memahami risiko bencana, melatih keterampilan coping, serta membantu ketahanan psikologis atau resiliensinya. Yang kedua yaitu fase bencana atau fase darurat, di mana individu umumnya mengalami reaksi psikologis akut seperti shock, ketakutan, kebingungan, dan kecemasan tinggi. Intervensi konseling yang tepat pada fase ini adalah psychological first aid. Yang ketiga yaitu fase pasca bencana awal atau fase pemulihan awal. Reaksi emosional mulai beragam dan lebih kompleks seperti kesedihan mendalam, rasa kehilangan, kemarahan, atau munculnya gejala trauma. Intervensi konseling diarahkan pada konseling suportif dan trauma informed konseling. Yang keempat yaitu fase rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana individu mulai berusaha membangun kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Intervensi konseling pada fase ini bersifat lebih mendalam dan berkelanjutan, seperti konseling individual, konseling kelompok, atau terapi trauma. Ya, poin ketiga yaitu teknik-teknik stabilisasi emosi pada korban bencana. Yang pertama yaitu pernafasan terarah, yaitu mengatur nafas secara perlahan dan dalam untuk menenangkan sistem saraf otonom. Teknik ini terbukti efektif menurunkan respons stres psikologis dan membantu individu mengendalikan emosi yang meningkat akibat situasi traumatis. Yang kedua yaitu teknik grounding atau pemijatan diri, digunakan untuk membantu korban kembali fokus pada kondisi saat ini atau here and now, terutama pada korban yang mengalami disorientasi atau disosiasi. Grounding dilakukan dengan mengajak korban mengenali rangsangan sensorik di sekitarnya, seperti apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan secara fisik, sehingga membantu mengurangi reaksi panik dan kecemasan berlebihan. Yang ketiga yaitu relaksasi otot sederhana, dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan fisik akibat stres. Ketegangan otot yang dilepaskan secara bertahap berkontribusi terhadap penurunan ketegangan emosional dan meningkatkan rasa nyaman pada korban. Yang keempat yaitu validasi emosi, di mana mengakui bahwa reaksi emosional pada korban merupakan respon yang wajar terhadap situasi luar biasa. Validasi ini penting untuk mencegah korban merasa bersalah atau atas perasaannya sendiri. Poin terakhir yaitu peran konselor dalam tanggap darurat bencana. Yang pertama yaitu pada tahap awal, konselor berperan dalam memberikan psychological first aid, di mana konselor membantu menciptakan rasa aman dalam kehadirannya
dengan menenangkan sikap empatik dan komunikasi yang tidak menghakimi. Fokusnya bukan mengali trauma secara mendalam, melainkan menenangkan korban, mengurangi kepanikan, serta membantu korban mengendalikan reaksi stres akut seperti cemas, bingung, atau menangis berlebihan. Yang kedua yaitu konselor berperan dalam stabilisasi emosi, di mana konselor membimbing korban menggunakan teknik sederhana seperti pernafasan dalam, grounding, relaksasi singkat, atau doa atau zikir, sesuai latar belakang budaya dan spiritual korban. Tujuannya adalah untuk menurunkan intensitas emosi negatif agar korban mampu berpikir lebih jernih dan beradaptasi dengan situasi darurat. Yang ketiga yaitu konselor juga berperan dalam memberikan dukungan psikososial dan mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan keluhan, cerita, dan kebutuhan korban, konselor membantu korban merasa dipahami dan tidak sendirian. Sikap ini penting untuk mencegah perasaan putus asa, isolasi sosial, dan ketidakberdayaan yang sering muncul setelah bencana. Poin selanjutnya yaitu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan. Konselor membantu korban memahami kondisi yang sedang terjadi, menjelaskan bahwa terjadinya reaksi stres yang dialami adalah respon yang wajar, serta mengarahkan korban pada sumber bantuan yang tersedia seperti layanan kesehatan, logistik, atau tempat pengungsian. Yang keempat yaitu konselor berperan dalam koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, di mana konselor bekerja sama dengan tim medis, relawan, guru, atau tokoh masyarakat, dan aparat setempat agar bantuan psikologis terintegrasi dengan penanganan fisik dan sosial. Dengan demikian, pemulihan korban dapat berjalan lebih holistik dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan, peran konselor dalam tanggap darurat bencana berfokus pada keselamatan psikologis, stabilisasi emosi, dan dukungan awal, dan mencegah dampak trauma jangka panjang bencana. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.